Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. At-talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang demikian besar, nikmat yang melimpah ruah kepada kita sekalian. Sekali lagi, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat al-ilmu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka mari kita renungi akan pentingnya mensyukuri nikmat ini. Ya, mengingat besarnya ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukuri nikmatku, maka aku akan menambah. Maka bersyukurlah wahai talabah akan nikmat yang Allah berikan kepada antum sekalian, sehingga Allah akan menambah ilmu itu pada kalian. Ya, dan jangan dikufuri. La in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hukuman Allah sangat keras. Lebih keras mana hukuman daripada dicabutnya ilmu dari hati-hati hamba ini. Maka disyukuri nikmat ilmu tersebut. Dengan cara apa diantaranya? Diamalkan ilmu tersebut sebagaimana tuntutan ilmu tadi. Ya, ilmu diamalkan dengan niat ikhlas, jujur kepada Allah. Kita belajar mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk tahu saja, tapi untuk diamalkan. Kemudian diterapkan adab-adabnya yang kita pelajari ini, kita terapkan di dalam keseharian kita lahir dan batin. Bahkan batin dulu sebelum lahir. Makmurkan batin kita lebih daripada apa yang nampak di lahir kita ini. Kalau nampaknya kita salat, apalagi Nabi SAW mengatakan, man sallas subha ay fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh yaitu dilaksanakan dengan berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijiwai salat tadi, supaya salat yang kita laksanakan itu sebagaimana salat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, adab yang kita pelajari baik di luar kajian kita ini atau di dalam kajian kita ini, tujuannya adalah untuk
diamalkan. Tujuannya kita yang harus mengambil bagian terbesar sebelum orang lain. Ya. Maka ini mewarnai, berasar pada kehidupan kita ini. Ya, di dalam kehidupan kita ini, baik tutur kata kita, sikap kita, ya, baik yang itu di dalam batin kita, bagaimana muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diupayakan kita tingkatkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran iman, kejujuran al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sidqu ma'allahi fi mahabbatihi, jujur bersama Allah di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini yang lebih besar manfaatnya. Itu harus lebih makmur di batin kita daripada di dalam penampakan lahir atau jawarih kita ini. Ya, na'am. Jadi kita harapkan seperti itu. Kemudian kemarin sampai pada akhlak atau adab atau poin yang keenam dari perangai yang mesti dimiliki oleh seorang alim atau seorang yang ada amanah ilmu di dalam dirinya. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ay yuhafidhu 'ala al-mandubat asy-syar'iyyah al-qauliyah wal fi'liyah. Hendaklah seorang yang berilmu, seorang yang ada padanya amanah ilmu, ayyuhafidhah, senantiasa menjaga. Ingat, kemarin sudah kita bahas, al-muhafadhah ini lebih dari sekedar al-hifdh. Al-muhafadhah ala wasnil mufa'alah artinya terus menerus, dawam di dalam menjaga. Ya, terus melazimi alal mandubat, atas amalan-amalan sunnah, nawafil, al-mandubat an-nawafil asy-syar'iyyah, yang dituntunkan oleh syar'i. Amalan-amalan sunnah yang dituntunkan oleh syar'i itu dijaga betul. Ya, baik yang sifatnya qaul, ucapan, maupun yang sifatnya fi'il, perbuatan. Ya, seorang yang berilmu dia harus betul-betul menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik sunnah itu adalah bentuknya qaul, ucapan, ataupun amal, perbuatan. Ya, diterapkan betul pada dirinya, ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, yang itu ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lazimi, terus dia upayakan, dia kerjakan, dia miliki. Ya, maka muallif memberikan contoh, fayulazimu tilawatal Quran, maka senantiasa melazimi tilawah Al-Quran. Ya, wa in kana ma'na al-asl at-tilawah al-ittiba, meskipun makna asal tilawah itu adalah al-ittiba, mengikuti. Wa an atlu al-Quran ay wa an attabi al-Quran, dan saya diperintah untuk membaca Al-Quran, yaitu untuk mengikuti Al-Quran. Ya, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, itu diamalkan, selalu membaca Al-Quran. Jangan ada seorang yang berilmu, para talabatul ilm, ya, tidak baca Quran. Ya, sehari harus ada baca Quran. Ya, tidak boleh libur baca Qurannya, terus tilawah. Wa dzikrullahi ta'ala, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik qauliyah atau apa? Fi'liyah. Ya, bil qalbi, dalam hati, wal lisan, dan lisan. Maka dilazimi para talabah, ya, seorang yang berilmu harus melazimi zikrullah. Ya,
apalagi zikir-zikir yang sudah ditentukan. Beliau mengatakan, wa kadzalika ma warada minad da'awat wal adhkar. Demikian juga dia melazimi doa-doa dan zikir-zikir fi ana'il laili wan nahar, baik ya siang dan malam. Zikir yang disyariatkan untuk zikir malam ataupun zikir siang. Maka habis salat zikir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfar salasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai dari salatnya salam, maka beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang warid sunnah. Atau astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kam? 3 marrat, 3 kali. Jangan sampai tertidur dulu belum zikir. Ya, zikir dulu. Habis salam baca apa? Istighfar. Itu istighfar yang muqayyad, yang sudah ditentukan, tidak boleh ditambah. Berapa kali? 3 kali. Pakai sunnah, bukan pakai perasaan. Pakai sunnah Nabi, tidak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nanti bid'ah. Ya, saya dosanya banyak, istighfarnya 25 misalkan gitu. Kalau mau istighfar bebas di luar paket zikir ba'das salah. Ya, setiap hari mau istighfar, perbanyak istighfar, tidak apa-apa. Berbahagialah seorang hamba yang nanti begitu melihat catatan amalnya di akhirat didominasi oleh apa? Istighfar. Astaghfiru rabbakum. Tapi untuk ba'das salah, berapa yang dituntunkan Nabi? 3. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu contohnya. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan di antara adab yang kadang-kadang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, mereka mendahului imam di dalam al-insiraf, di dalam berpaling dalam salatnya. Tunggu imamnya. Imam berbalik pada antum, baru antum merubah tempat duduknya. Ini adab. Faham maksudnya? Jadi imam begitu salam, Allahumma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka imam juga membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yansarif, yatawajjah ila al-ma'mum, berpaling menghadap ke makmum. Saat itulah antum merubah tempat duduk. Bidayah, permulaannya. Jangan imam masih di sana, antum sudah duduk bersila. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Wadih, jelas, ya. Nah, itu adab. Itu adab. Dari kaidah syar'iyyahnya seperti itu. Ya, nah. Jadi tunggu, sabar. Imamnya biar berpaling dulu, menghadap kepada kita makmum, baru kita merubah posisi duduk kita. Apa yang kita baca sama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kita rubah posisi duduk kita. Ya, yang mau bersila, bersila, yang mau jangan selonjor. Ya, jangan selonjor. Hatta di majelis ilmu jangan selonjor. Ya, la tamuddu rijlaik. Ya, nah, taib. Itu zikir. Zikir pagi dan petang dilazimi. Ba'da salat subuh, setelah selesai adkar ba'da salat, kemudian disambung zikir as-sabah, adkar sabah. Dihafal ini, ya. Seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, berupaya perhatian besar terhadap masalah zikir ini. Dia tidak kecilkan, karena dia ngerti tidak ada amalan yang lebih afdal daripada zikrullah. Ini lebih afdal daripada berinfak emas dan perak.
Ketika Nabi ditanya, amalan itu apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Balasan yang ada dalam ayat ini saja itu sudah melebihi dari semuanya. Lebih bagus dari dunia dan seluruh isinya. Lebih baik dari semua yang antum upayakan. Yaitu apa? Fadhkuruni adzkurkum. Sudah cukup. Ya. Idza dzakarani abdi fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila hambaku mengingatku di kalangan manusia halayak, maka saya akan ingat hambaku tadi di halayak makhluk yang lebih baik dari halayak mereka di hadapan para malaikat. Cukup. Andaikan tidak ada fadilah zikir kecuali ayat ini dan hadis tersebut, lakafah, cukup. Kan gitu. Seperti ayat Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ ada dua mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa balasnya? Yuhibbukumullah. Karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, laisa sa'nu an tuhibba wa innama sa'nu an tuhabba. Yang jadi pokok penting itu bukan bagaimana kamu menyatakan cinta, tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Karena cintanya Allah agung. Ya. Nah, itu faedah zikrullah. Maka ingat ayat Allah. Fakabbirhu takbira. Besarkan Allah dengan kemahabesarannya. Nah itu, ya. Itu zikrullah. Dilazimi. Azkar masa, zikir sore hari. Ya. Kalau mau ambil pendapat misalkan yang luas dari ulama, qubail maghrib, masaan, sore yang sangat sore misalkan, menjelang maghrib, kalian duduk baca zikir ini sore, zikir petang. Jangan sudah setahun di ma'had tidak hafal zikir pagi dan petang. Ini aib. Terus apa yang dikerjakan? Anak-anak sudah berapa bulan di sini yang baru? 4 bulan? Nah, zikrullah, zikir pagi dan petang harus sudah hafal. Ini para asatid dan para ustadzat, ini dicek hafalan anak-anak itu. Tidak perlu digilir. Habis salat 2 orang maju ngapalin. Hafalan gitu. Setoran secara umum. Nah, tasmi' kepada jamaah. Zikir pagi, zikir petang. Supaya setiap kita ini selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar loh ya. Bahkan zikrullah itu kita baca misalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani fi al-lisan, mahbubatani inda au ila ar-rahman, sakilatani fi al-mizan. Dua kata, 2 kalimat yang ringan di lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Fil yaum kan marrah. Berapa satu hari? 100 marrah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Dan ini dipakai untuk ngitung. Biar nanti jadi saksi di yaumul qiyamah. Mustantaqat, nanti dibikin bicara oleh Allah. Saya untuk zikir, bukan untuk nunjuk-nunjuk orang, untuk zikrullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa? Apa yang kalau disebut akan menghilangkan dosa-dosa antum semua meskipun sebanyak buih yang ada di atas lautan. Ayyul kalimah? Kalimatut thayyibah, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Kam marrah fil yaum? 100 marrah. Ini mencukupi antum daripada semua perbendaharaan yang antum cari. Dimudahkan antum untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk antum ilmu dan memahaminya. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum.
Ya. Kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yunus alaihi salam. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan dulu Yunus itu bukan orang yang biasa bertasbih, berzikir kepada Allah, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dengan fadilah zikrullah, tasbih, Allah tolong. Masya Allah. Ini fadilah-fadilah zikir yang luar biasa. Sementara kaum muslimin banyak yang lari dari ini. Banyaknya zikrud dunya, zikrun nas, mengingat-ingat manusia. Padahal dikatakan oleh salaf kita apa? Zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Selalu mengingat Allah itu obat dari segala macam penyakit hati, bahkan badan. Dan mengingat-ingat manusia itu penyakit. Ya, ingat manusia ini penyakit. Ingat Allah, inilah obat. Nah, pilih obat apa pilih penyakit? Masalah nikmatnya ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya tidak ada majelis di muka bumi ini yang lebih mulia dari majelis zikir. Itu disebut taman surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birrawdah min riyadil jannah farta'u fihi." Qila, "Wa mar rawdah min riyadil jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqudz dzikri." Apabila kalian melewati satu taman dari taman-taman surga, maka beradalah kalian di taman itu, gembalakan diri kalian di taman itu. Ditanyakan kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, apa itu taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, halaqah zikir. Halaqah zikir. Wa ajma'al ulama ala anna afdala hilaqi zikir majalisul ilmi. Sepakat ulama kita, paling afdalnya majlis zikir adalah majlis, paling afdalnya halaqah zikir adalah majlis al-ilmu. Nah, zikrullah dilazimi ini ya. Orang-orang yang berilmu harus melazimi seperti ini. Para talabah melazimi zikrullah, karena dia hamba Allah yang kebutuhannya sekali lagi melebihi kebutuhan umumnya kaum muslimin. Antum kalau minta surga pernah? Gak pernah minta surga. Masya Allah. Terus minta apa tuh? Liburnya jangan ditunda, gitu. Minta surga. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lah. Karena surga firdaus itu surga yang di tengah dan paling tinggi. Jadi Nabi memotivasi umatnya itu tidak tanggung-tanggung. Minta itu yang paling mulia, yang paling tinggi. Apa yang mungkin? Kenapa tidak mungkin? Rasulullah menyuruh minta surga firdaus. Ya. Nah ini faidah-faidah selalu melazimi apa? Zikir, kita ingat. Nabi juga perintahkan apa? Aksiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu apa? Al-maut. Banyak ingat mati. Maka dia akan selalu minta, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kumohon kepadamu akhir hidup yang baik. Lalu dia minta, Allahumma tsabbitni indas su'al. Ya Allah, nanti kalau ditanya mungkar dan nakir, kokohkan hatiku. Allahumma najjini min adzabil qabr. Ya Allah, selamatkan aku dari azab kubur. Allahumma najjini min adzabin nar. Ya Allah, selamatkan aku dari azab neraka. Adkhilnil jannah. Masukkan aku ke dalam surga. Man qala fil yaum, man sa'ala fil yaum ayyudkhilahu Allahul jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah.
Siapa yang satu harinya meminta kepada Allah agar Allah memasukkan dia ke dalam surga, dia meminta merengek 3 kali saja, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang dalam sehari 3 kali saja meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari neraka, qalatin nar, neraka itu akan berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari neraka. 3 kali ikhwah. Antum fis sujud fis salah masalah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah. Kam marrah? 3 marrah. Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Lihat fadilahnya, Masya Allah. Ingin lebih sukses lagi, Allahumma adkhilnil jannah min ghairi hisab wala adab, Allahumma rzuqnil firdaus. Itulah bahasa-bahasa orang yang berilmu di dalam sujud mereka, dalam salat mereka, dalam keseharian mereka. Zikrullah, doa. Wa kadzalika ma warada minad da'awat wal adhkar fi ana'il laili wan nahar. Setiap pagi dan petang begitu. Jangan lalai. Wala takunu minal ghafilin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. Berarti kan penyakit lalai itu berbahaya betul. Enggak ada khusyuk orang lalai itu. 4 bulan ini sudah misalkan salat di sini, enggak pernah menangis kepada Allah, nyesel. Apa yang saya kerjakan selama ini? Talabatul ilm. Kok enggak bisa menikmati sujud kepada Allah? Orang yang berilmu itu orang yang paling bisa menikmati ilmunya. Maka kenali Allah dengan pengenalan yang benar. Kenali Allah dengan pengenalan yang benar. Jangan tidak kenal sama Allah. Bahkan mohon kepada Allah agar kenal Allah itu dengan pengenalan yang benar, sehingga ketika beribadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ada seorang itu beribadah kepada Allah khusyuk, tapi khusyuknya khusyuk yang palsu karena ibadahnya salah. Ibadah menurut keselera mereka, selera dirinya sendiri, bukan seperti yang Allah tuntunkan, yang Allah ridha dan Allah cintai, dirinya diibadahi dengan ibadah tersebut. Makanya orang yang berilmu, para talabatul ilm, yang paling penting itu bukan beribadahnya dulu, tapi benar tidak ibadah saya ini. Mungkin yang belajar qawaidul fiqhiyah di sana dikenal kaidah tafdhil. Tafdhilul mafdhul. Ini kaidah yang muhimmah. Sehingga inilah rahasia para sahabat. Kenapa mereka beribadah sederhana tapi kualitasnya melangit. Sementara orang lain capek dalam ibadahnya tapi tidak ada kualitasnya. Bahkan ada sebagian mereka yang ibadahnya luar biasa dijadikan oleh Allah haba'am mansura. Masya Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ayyu amalin arja ilai, amalan apa yang paling kau harapkan? Karena aku mendengar langkah kakimu di surga. Allahu Akbar. Orang yang masih di dunia ini tapi sudah berada di mana? Di surga. Ini loh yang kita inginkan. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku salat 2 rakaat ba'dal wudu. Ternyata amalan yang sederhana seperti itu menjadikan Bilal bin Rabah itu istimewa sehingga langkahnya didengar oleh Nabi di mana? Fil jannah. Maka kalau kita teliti kehidupan para sahabat, mereka punya amalan-amalan andalan yang tidak ada yang tahu kecuali baina wa bainallah. Sekarang madza nahnu? Apa amalan yang antum andalkan di hadapan Allah? Nah, Masya Allah. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebelum memperbanyak amal, fikih dalam beramal itu lebih penting. Sehingga amalnya sederhana nampaknya, tapi kualitasnya tinggi di hadapan Allah. Itu yang kita cari. Karena al-jahlu yut'ib. Mahwa. Kebodohan itu bikin capek. Bodoh itu bikin capek. Maka orang yang paling capek itu orang yang jahil. Al-juhala itu apa?
Yata'abun, mereka orang yang capek. Apa saja, apalagi jauh ilmunya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Ma an'amallahu 'alal khalqi ni'matan a'zama min an arrafahu la ilaha illallah." Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba yang lebih agung daripada Allah kenalkan dia dengan la ilaha illallah. Karena kalau kenal la ilaha dengan benar, dia akan sembah Allah secara benar. Ya, nah, taib. Wa min nawafilil ibadat, dan dari ibadah-ibadah yang sunnah, yang nafilah. Minas salat, salat sunnah dijaga. Salat sunnah dijaga. Salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Salat duha dijaga. Salat duha 2 rakaat aja loh, masa enggak ketemu? Sibuk. Masa sih kita ini lebih sibuk dari para sahabat? Antum lebih sibuk melebihi Rasulullah SAW? Insyaallah ya. Salat duha, Nabi enggak pernah tinggalkan salat duha. 2 rakaat saja. Kalau terlalu panjang bacaannya, ya sudahlah, Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Masih cari yang pendek lagi, susah nemunya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kalau mau panjang ya silahkan, 2 rakaat aja. Difahami salat duha itu fikihnya bagaimana, kerjakan rutin. HDI pulang halaqah 9.15, ada jeda istirahat 15 menit, pulang salat 2 rakaat ke masjid, ya, baru berangkat lagi dengan bermodalkan salat munajat kepada Allah. Dia datang lagi ke majlisul ilm, berharap Allah memberikan fikih yang dalam tentang ilmu. Begitu terus, Masya Allah. Ya, salat malam, apalagi ini simah atau perangai pokok orang yang berilmu, para talabatul ilm, jangan tidak salat malam. Witir 3 rakaat minimal lah ya, 3 rakaat dilazimi, dinikmati. Itu simpanan orang-orang yang dekat dengan Allah, sampai mereka mengatakan, andaikan, beberapa hal mereka sebut, diantaranya andaikan tidak ada syariat salat malam, saya enggak minat tinggal di dunia ini. Ini orang-orang yang merasakan bagaimana lezat dan nikmatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat di sepertiga malam yang akhir. Itu hal yang besar. Beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya fi kulli lailatin hinama yabqa sulusuhul akhir. Sesungguhnya Rabb kita Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia ini setiap malam ketika tinggal sepertiga yang akhir. Faqala man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'alni u'tih, wa man yastaghfirni aghfir lahu. Siapa yang berdoa saya ijabahi, siapa yang minta saya beri, siapa yang mohon ampun saya ampuni. Masya Allah. Doa angkat tangan. Allahumma faqqihni fid din, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Masya Allah, langsung. Makanya rahasianya, kenapa ayat Allah ketika begini, wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau bertanya hambaku kepadamu ya Nabi Allah tentangku,
Allah enggak mengatakan fakul, katakan kepadanya. Di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan fakul, kabarkan kepadanya. Tapi dalam doa Allah langsung yang mengatakan fa inni qaribun. Faham ayat ini maksudnya? Idza sa'alaka ibadi anni, sa'alaka siapa? Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak mengatakan fakul, katakan ya Nabi Allah, enggak. Langsung Allah katakan fa inni qaribun. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Di sini menunjukkan doa kepada Allah tidak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Jadi para ulama kita menerangkan rahasia dalam ayat ini. Kenapa Allah langsung mengatakan fa inni qaribun, tidak fakul lihaula. Katakan ya Nabi Allah, jawab mereka, enggak. Langsung Allah yang menjawab fa inni qaribun, karena doa hamba dengan Rabbnya tidak perlu perantara. Langsung mintalah kepada Allah. Tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Fi doa, silahkan berdoa langsung. Apalagi di waktu yang sangat istimewa. Ya, nah, wasyam, puasa-puasa yang sunnah. Dan ingat, para penuntut ilmu dijaga puasanya. Yang puasa yaumul Isnin wal Khamis dijaga puasanya. Bukan hanya berpuasa titik. Kenapa saya puasa? Untuk apa saya puasa? Apa yang saya ingin harapkan dari puasa saya? Ini yang dimunculkan. Supaya tidak hanya dapat al-ju' wal atas, lapar dan dahaga, haus. Jangan. Jadi puasa yaumul Isnin diniatkan betul, ini sunnah Nabi SAW. Ada harapan-harapan yang besar yang terselip dari kejujuran kita kepada Allah di dalam beribadah di balik puasa kita itu. Minta kepada Allah SWT. Itu namanya du'aul ibadah. Sehingga kita akan mendalami fikih tersebut. Ya, kerjakan puasa sebaik-baiknya. Alhamdulillah antum berpuasa yaumul Isnin, Khamis, para talabah dari yang awal sampai yang besar-besar, yang para asatidnya, masya Allah. Ini luar biasa. Puasa-puasa sunnah. Tanda keikhlasan antum mudah-mudahan, tapi dijaga ibadah itu. Jangan hanya seperti rutinitas. Kenapa? Biasanya Senin puasa ya puasa, rutin, nggak ada rohnya. Jangan sampai ibadah kita ini kehilangan roh. Lubul ibadah itu yang pentingnya itu, jantungnya ibadah di sini. Sehingga puasa Senin dinikmati sebagai ibadah kepada Allah, bukan menjadi suatu yang penat. Sehingga kalau sore pikirannya apa coba? Es, gorengan, macam-macam. Bahkan kalau tidak dapat, berkeluh kesah. Nah, berbuka cuman es 2 gelas. 2 gelas cuman. Akhirnya merusak puasanya. Dia mau puasa atau mau berkeluh kesah? Kalau kita ingat hadis Nabi SAW, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min miskin. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Itu sudah luar biasa. Jadi capeknya kita kalau itu karena ibadah, capeknya kita kalau itu karena kita ingin taqarrub kepada Allah SWT, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Antum duduk di majelis ilmu begini, diikhlaskan niatnya karena Allah, capek, semuanya Allah akan berikan kebaikan di balik itu. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Ya, tidak ada yang rugi. Jadi dimanfaatkan, disyukuri ibadah itu. Ya, naam. Wa hajjil baitil haram, berhaji ke Baitul Haram. Ya, orang yang berilmu, para penuntut ilmu, cita-citanya tinggi. Kalau bisa ambil rukun Islam itu semuanya. Jangan lihat sekarang, saya miskin, Allah kaya kok. Ya Allah hajikan hamba, Allah hajikan nanti. Ya, begitu. Nah,
wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang aneh kita sebut nama Rasulullah SAW di kalangan para orang-orang yang berilmu, para talabatul ilmi, sepi, tidak ada salawat. Al-bakhilul bakhilul bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, bakhil, itu adalah orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat atasku. Apa mau kita dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang bakhil? Hindari ya ikhwah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cintai Rasulullah SAW. Apalagi hari ini Nabi SAW sedang dicela, dihina oleh orang-orang kafir. Doa kepada Allah SWT. Tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita tidak terima Rasulullah SAW dihina, dilecehkan. Meskipun orang-orang yang menghina dan melecehkan Nabi itu, Allah sendiri yang akan menghukumnya. Makanya ini lagi boykot ini produk Perancis. Karena yang menghina orang-orang Perancis, sampai presiden Perancisnya menghina. Dunia Islam memboykot produk Perancis. Yang pakai produk-produk itu hentikan. Cuci muka atau cuci mata, apa lagi, sabun apa, hentikan itu. MUI sudah keluarkan fatwanya, sampai mereka minta maaf kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini karena pasang karikatur Rasulullah SAW, pasang, bahkan diletakkan di kantor-kantor pemerintahan. Ya, inna syani'aka huwa al-abtar. Masih ingat orang yang menghina Nabi dikubur, nyembul lagi jasadnya, dikubur lagi, nyembul lagi, dikubur lagi, nyembul lagi, manusia putus asa, biarkan. Akhirnya jadi makanan binatang-binatang pemakan bangkai. Allah hinakan fid dunya, belum di akhirat. Ya. Maka kita masa bersalawat aja juga berat. Dalil tentang salawat di hari Jumat, memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat, itu lebih zahir daripada dalil membaca surat Al-Kahfi yaumul Jum'ah. Karena hadis tentang membaca surat Kahfi di yaumul Jum'ah itu hadisnya dhaif, mauquf, itu pun tanpa lafaz yaumul Jum'ah atau lailatul Jum'ah. Terus gimana baca surat Kahfinya kalau hari Jumat? Enggak apa-apa. Tapi dalil tentang itu secara khusus lemah. Maka Rabu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baca surat Kahfi, fadilah dapat. Allah berikan cahaya dari dirinya sampai ke Baitul Atiq, ke Ka'bah sana. Nah, itu. Yang jelas zahir hadisnya memperbanyak apa? Salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dicintai Nabi yang benar, ya. Antum pengen ketemu enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Malu. Masya Allah, kata Nabi, apa? Pengikut Nabi, saudara-saudara Rasulullah SAW itu orang yang datang setelah Rasulullah SAW, andaikan mereka bisa berjumpa denganku, melihatku, yang itu harus ditebus dengan hartanya dan keluarganya, dia pilih bertemu denganku daripada semua itu. Nah, tidak hanya titip salam, maka kita muliakan sunnah Rasulullah SAW, kita agungkan, kita junjung tinggi, kita hidup tumbuh suburkan di dalam diri kita. Qudwah hasanah kita Rasulullah SAW, idola kita adalah Rasulullah SAW. Jangan mengidolakan selain Nabi yang menyelisihi Rasulullah SAW, jangan. Antum secinta bola kayak apapun, jangan mengidolakan pemain bola itu. Apalagi orang kufar.
Meskipun punya tendangan emas, emas ditendang-tendang. Ya. Jangan ikhwah. Rasulullah dan para sahabat, para ulama, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Perhatikan itu ya. Baik. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'dhimahu wajibun. Karena mencintai Nabi, memuliakan Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW dengan batasan yang dituntunkan oleh syar'i, itu wajibun. Apa hukumnya? Wajib. Mencintai Rasulullah SAW wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga diriku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, anak keturunannya, dan seluruh manusia. Sampai Umar pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Min jami'in nas illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku sendiri. Jadi masih diistisnakan siapa? Dirinya. Qala Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min jami'in nas wa min nafsik. Belum kalau begitu wahai Umar, imanmu belum sempurna sampai aku engkau lebih cintai daripada seluruh manusia termasuk dirimu. Maka dengar itu spontan Umar mengikrarkan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min jami'in nas wa hatta min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia, wa hatta dari diriku sendiri. Faqala Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Maksudnya apa? Qad istakmala al-iman, sudah sempurna apa? Iman. Dicintai Rasulullah SAW. Ya, betul-betul dicintai loh nih ya. Tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka kita tidak akan bakhil bersalawat. Begitu mendengar nama Nabi SAW disebut, sallallahu alaihi wasallam, minimal, maksimal sempurna, salawat Ibrahimiyah. Maka yang paling banyak bersalawat ahli hadis. Beliau selalu tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya bersalawat, lisannya bersalawat, hatinya bersalawat. Begitu kita membaca hadis, jangan sampai ditinggalkan salawat itu. Mendengar nama Nabi SAW, jangan sampai jadi orang yang bakhil. Jelas ya? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah berikan padanya salawat berapa? 10 kali. Masya Allah fadilahnya. Ya, mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sebagaimana kedudukan beliau, wajib. Jadi enggak ada manusia yang lebih agung di hati kita daripada Rasulullah SAW. Lebih agung daripada kedua orang tua kita. Ya. Wal adabu inda simai inda samai ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun was sunnatun. Dan adab di saat mendengar namanya disebut, mendengar nama beliau SAW disebut, dan menyebut sunnahnya. Di saat menyebut sunnah Nabi SAW, beradab, matlubun sunnah, itu dituntut dan itu sunnah. Jadi kalau mendengar ini sunnah Nabi, beradab, kita muliakan. Jangan jadi guyonan, jangan bercanda, hati-hati ya. Masya Allah, istihza biddin bahaya betul. Jenggot bagi kaum laki-laki, sunnah Nabi SAW. Menyela-nyelai jari jemari ketika wudhu, sunnah Rasulullah SAW. Jangan diketawakan. Merapatkan shaf, sunnah Rasulullah SAW. Meluruskan shaf, sunnah Nabi SAW. Maka perhatian orang yang salat dari kalangan orang yang berilmu, dan demikian juga para talabah, lurusnya shaf diperhatikan betul. Kenapa? Ini sunnah Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW itu meluruskan shaf seperti meluruskan anak panah supaya tepat sasaran. Karena bengkoknya shaf kita ini, apa resikonya? Allah akan selisihkan hati-hati kita.
Maka ketika imam bilang sawu sufufakum, paham nggak artinya antum? Karena biasa nggak mudeng apa itu maksudnya. Imam itu sawu itu, ya. Sawu sufufakum, fi'il amr. Apa artinya? Sawwa, luruskan oleh kalian apa? Sobati, lurus ke sini, lurus. Mata kaki sejajar dengan mata kaki saudaranya, lurus. Jadi kakinya jangan begini, dilatih begini. Ini sudah asli, ya, dipalsukan begini supaya agak lurus. Dan jangan terlalu lebar. Kadang begini, terlalu lebar ini, lurus sehingga pundak dengan sisi kaki lurus, bisa rapat, pundaknya juga rapat. Tarasu, rekatkan, direkatkan. Tidak harus mata kaki nempel di mata kaki saudaranya, enggak. Ini namanya mubalaghah, rapat, supaya tidak ada furjah li syaitan, celah bagi syaitan. Antum renggangkan, situ siapa di situ? Kata Nabi siapa? Syaitan. Dan syaitan kalau masuk di situ, ya jangan walhamdulillah kalau setannya ikut salat. Ini orang yang mustahzi' biddin, orang yang kafir seperti itu, mempermainkan sunnah Rasulullah SAW. Kata alhamdulillah kalau setannya ikut salat. Sudah maklum namanya setan, ya enggak salat, mengganggu orang salat. Masya Allah, ya, diluruskan. Misalkan itu. Jadi ihtimam, perhatian besar. Pokoknya disebut Nabi SAW, Masya Allah, langsung ada hubungan batin kita dengan Rasulullah SAW. Ini sunnah Nabi. Kalau salat itu jangan beraroma yang buruk, beraroma yang tidak sedap. Maka dilarang makan pete, dilarang makan jengkol, dilarang makan apa lagi? Julang-jaling. Pokoknya makanan yang beraroma, bawang putih, bawang merah, begitu kan dulu dalam hadisnya itu, nggak boleh dimakan. Karena begitu makan itu salat beraroma tidak bagus. Fa innal malaikah ta'adzau bima yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat itu juga terganggu dengan apa yang terganggu padanya Bani Adam. Coba sudah salat. Salat tuh ngantuk terus jadi nguap. Keluar nih the jengkol tadi itu. Mengganggu saudaranya. Apalagi rokok. Rokok itu nggak menguap udah bau. Rokok itu kalau pakai sampai rumahnya aja bau rokok. Ini jeleknya aroma nikotin rokok itu. Bajunya bau rokok. Salat ini perokok, antum di sampingnya bisa mabuk, yang mabuk bisa antum. Dia enjoy aja. Emang biasa bau. Gitu. Apalagi amin, keluar tembakonya. Langsung sudah, gitu. Masya Allah. Ini enggak perhatian besar dengan sunnah Rasulullah SAW yang harum. Punya wangi, mandi. Kita ngerti, kenal diri kita ini. Saya ini kalau nggak mandi bau badannya lumayan sih, kan gitu. Ya mandi berarti. Jangan mengganggu orang yang salat. Samping saya salat ini kok gelisah bener ngapain? Nggak khusuk bener salat. Padahal gara-gara dia, kan gitu. Sampai pindah saf. Ya. Jadi ketika menyebut sunnah Nabi, ketika menyebut terdengar namanya, adab segera diterapkan. Ini Rasul kita yang mulia ya. Nanti kita ingin ketemu nggak sama Rasulullah? Rindu kita ketemu Rasulullah SAW. Kayak apa ya wajahnya Nabi? Dirindukan betul. Sampai doa sama Allah, ingin ya Allah hadirkan hamba ini di majelis yang dulu kita sebutkan, majelismu. Kenapa? Ingin ketemu sama Rasulullah SAW. Sahabat Rabi'ah, Masya Allah, Rabi'ah ya. Sal ya Rabi'ah, qal as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu bisa menemanimu di surga. Udah selesai urusan kalau itu. A'inni ala dzalika bikasratis sujud. Bantu aku ya Rabi'ah untuk terpenuhinya permintaanmu dengan banyak apa? Salat. Maka salat luar biasa. Yang bisa membuat kita ketemu Nabi, rindu kita ketemu Rasulullah SAW ada. Itu banyak salat. Salat sunnah. Salat yang disyariatkan itu perbanyak. Ketemu sama Rasulullah SAW. Pengen ketemu sama Allah? Masya Allah. Gak usah takut mati. Tidak mungkin antum ketemu Allah kecuali dengan mati. Disiapkan mati. Besok gak apa-apa. Antum bilang jangan juga gak ada gunanya kalau memang jatahnya besok.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi siap gitu loh. Begitu salat, mudah-mudahan ini pertemuan dengan Allah. Kalau maksiat takut, jangan-jangan nih ketemu sama Allah dalam kondisi begini, ya, takut, gemetar dia. Itu ada sahabat yang pincang itu, saya lupa namanya. Begitu ada perang Uhud, dia mestinya sudah udzur jihad, dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin ikut, saya ingin kaki saya yang pincang ini saya injatkan di surga. Jadi begitu perang itu pikirannya sudah mau ketemu sama Allah, sudah rindu betul. Masya Allah. Musa itu begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung bersegera, tinggalkan Bani Israel, bersegera menuju Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Karena apa? Rindunya sama Allah, segera. Panggil salat, siapa yang panggil? Dipanggil sama Allah untuk salat. Bersegera rindu sama Allah SWT. Ya. Apa itu anak-anak? Jangan mainan di majelis ilmu. Kalau nggak sanggup di majelis ilmu, keluar ya. Jadi biar kemuliaan majelis ilmu terjaga. Ya. Nah. Taib. Wa kana Malikun radhiyallahu an idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani. Adalah Imam Malik rahimahullahu taala, apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah warna kulitnya, ini berubah kayak pucat begitu. Ya, wa yanhani, dan beliau condong bersandar. Begitu disebut Nabi. Tapi ingat, ini bukan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang sifatnya refleksi dari orang per orang itu bukan sunnah Nabi. Ini bukan sunnah yang matlubah. Tapi ini merupakan hal yang terjadi pada Imam Malik. Menunjukkan bagaimana pemuliaan beliau dan hubungan batin beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu disebut nama Nabi, berubah. Ya, paham maksudnya? Ini bukan sunnah Rasulullah SAW. Orang mengungkapkannya atau perasaannya beda-beda. Ini yang terjadi pada Imam Malik, spontan, nggak beliau bikin-bikin. Paham maksudnya? Seperti misalkan antum dapat kabar gembira itu, biasanya orang apa? Loncat dia. Ini kan refleks dari kegembiraan tadi hati tadi. Ada orang ngapalin Quran begitu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kok goyang-goyang begitu di bid'ah? Jangan langsung divonis bid'ah. Itu bisa jadi apa? Dorongan spontan tuh loh. Kayak kantum kalau gembira tadi kan loncat kadang-kadang. Orang tuanya datang langsung, wah, ternyata nggak jadi langsung, wah, itu ya. Ungkapan gembira itu. Beda kalau yang dituntunkan caranya, misalkan la ilaha illallah. Itu kan ada teorinya, kalau itu diajarkan. Kalau spontanitas itu apa namanya ya? Refleks dari ungkapan hati, itu nggak ada masalah. Ngafalin Quran kan kadang begitu. Baca Quran kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, enggak ada masalah. Kok goyang-goyang begitu? Yang satu kok begini, kok beda? Ya ungkapannya beda-beda. Menikmati namanya kan begitu ya, menikmati, enggak ada masalah. Silahkan. Begitu yang terjadi pada Imam Malik. Makanya ini bukan, kalau kita tidak harus kemudian berubah wajah, enggak bisa, itu dibikin-bikin namanya. Tapi inilah yang terjadi pada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi bukan sunnah Nabi loh ya. Kalau antum terus seperti ini kemudian diberi pahala, bukan itu. Karena ini merupakan apa ya? Yaitu tadi loh, refleks dari hubungan beliau kepada Rasulullah SAW, ta'zim, pengagungan beliau kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau itu kalau mau ngajar ilmu, mau menyampaikan hadis itu pakai wewangian, ya, pakai pakaian yang bagus, seperti mau ibaratnya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takzimnya kepada ilmu itu. Dan sekarang kalau para talabat ilmu, orang-orang yang berilmu itu berhadapan dengan ilmu itu kok kumuh. Ngerti kumuh itu? Kumuh. Nah, itu bahasa Arabnya. Padahal kalau antum belajar hadis Jibril nggak ketemu sadidu
sawadis sa'ri, sadidu bayad asyabi, putih bersih pakaiannya, hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar. Ini talibul ilmi, al-alim talibul ilmi di majelis ilmu itu seperti itu. La antum yutilus safar, as'asa akbara. Malah kayak musafir 24 tahun yang lalu. Masya Allah, ya. Ta'zimnya kepada ilmu itu loh. Terus begitu pengen cerdas, ilmunya pengen mudah difahami lah, mandi bersih diri untuk ilmu saja malas. Bagaimana ilmu mau? Adabnya kepada ilmu tidak ada. Mandi loh untuk ilmu, ta'zim kepada ilmu supaya fresh badannya sehingga bisa menerima ilmu dengan baik. Itu aja nggak dikerjakan. Sikat gigi aja nggak mau, bersiwak aja nggak mau. Lah kok pengen cerdas? Tarjun najata wala tasluk masalika. Innas safinata la tajri ala yabasin. Kamu berharap sukses tapi nggak kamu tempuh jalannya. Perahu nggak bisa jalan di daratan. Itu. Jadi dimuliakan ilmu itu. Kitabnya dimuliakan. Nanti adalah ya pergaulan talibul ilmi dengan kitabnya. Gimana memperlakukan kitab? Kitab itu dita'zim. Ya, nah. Taib. Wa kana Ja'far ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu. Adalah Ja'far ibn Muhammad kalau disebut Nabi SAW di sisi beliau, isfarra launuhu, menguning wajahnya, pucat karena wibawanya Rasulullah SAW. Rasul itu sangat berwibawa di hadapan para sahabatnya. Masya Allah, ini hubungannya luar biasa ya, cinta yang jujur dengan Rasulullah SAW. Maka coba ini perlu kita perjuangkan ya, di hati kita ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Naam. Wa kana Ibnul Qasim idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajuffu lisanuhu fi famihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat fi fihi, fami sama fi pada ya, sama fi fami. Adalah Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajufu lisanuhu, kering lisannya, fi famihi, jadi kering, kaku, keluh, langsung tidak bisa bicara. Haibatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sampai situ ya, fi mami titik. Haibatan li Rasulullah SAW itu dari muallif. Kenapa itu terjadi pada Imam Malik, terjadi kepada Ja'far ibn Muhammad, terjadi pada Ibnul Qasim? Karena segan kepada Rasulullah SAW. Kedudukan Nabi yang begitu mulia, segan. Seakan-akan dia di hadapan Rasulullah SAW. Kalau sudah di hadapan Nabi, siapa yang bisa ngomong lagi? Siapa yang berhak ngomong lagi? Enggak ada. Ya, Masya Allah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Begitu ya. Naam. Wa awamirihi wa nawahihi, dia fahami, dia tafakkurkan, dia pelajari perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangan dalam Al-Quran. Wa wa'dihi wa wa'idihi, dan janji-janji yang ada di dalam Al-Quran dan ancaman. Wa'dun, janji. Wa'idun, ancaman. Ada ya, ancaman. Enggak ada ya, janji. Nah, wal wuqufu inda hududihi, dan berhenti di sisi hukum-hukumnya. Hudud, batasan hukum-hukum Allah, berhenti di situ. Kalau Allah bilang haram dalam Al-Quran, berhenti, kita katakan haram. Begitu. Pokoknya ikuti. Manusia terbaik itu manusia yang mengikuti alur dalil itu. Diikuti. Waktunya zikir, ya berarti dia zikir. Jangan waktunya zikir baca Quran. Ya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Antum malah baca Quran tidak doa. Ya benda. Nah ini amal sederhana tapi kualitas. Kenapa? Karena mengikuti dalil. Antara adzan dan iqamah itu suruh doa, bukan suruh baca Quran. Enggak usah membahas masa usah enggak boleh bid'ah. Enggak usah dibahas itu. Perintah Nabi di situ itu suruh doa. Salat, doa, masih ada sisa waktu, angkat tangan munajat kepada Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Kesempatan emas, nggak akan dia sia-siakan. Angkat tangannya, khusyuk doa. La doa wala qiraah walakin tahadduts. Bukan latihan muhadatsah. Jadi nggak ngobrol lagi. Ya talabah, ini adab. Sampai sudah kepada kita, tinggal menerapkannya. Duduk, salat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian berdoa. Syukur dalam salat itu sudah diberi doa, itu afdal. Karena berdoa dalam salat lebih afdal. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun fa aksiru minad du'a fihi. Kama fis sahih. Paling dekatnya hamba dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Perbanyak doa ketika sujud tadi. Nah, doa dalam salat kita di antara adzan dan iqamah. Mas selesai salam, ada waktu nunggu imam, doa lagi. Kenapa? Tidak ditolak. Apa sudah habis yang antum minta? Kebutuhan antum sedikit betul. Miskin antum. Hah? Kok diganti dengan ngobrol? Ngobrol ditolak enggak sama Allah? Nah, ittaqullah ya ikhwah. Kalau sampai ilmu kepada kita dari Nabi SAW, apa tadi? Ta'zim. Muliakan itu sunnah Nabi. Muliakan itu ilmu dari Nabi SAW. Ketika mendengar itu hadis Nabi SAW, agungkan. Kalau darurat, kalau dibutuhkan silahkan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, hanya obrolan lepas, untuk apa? Apa nggak mending ini nih? Ghanimah ini. Ya tak? Untung besar. Nabi kita mengatakan seperti itu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Minta kepada Allah. Yang mau melanjutkan sekolah, ya Allah, hamba-Mu ingin belajar di hadapan para ulama. Ya, sedang hamba sangat terbatas. Engkau maha mampu, Engkau maha kaya, Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa, Engkau maha bisa. Bisakan hamba untuk sampai kepada cita-cita hamba, ya Allah. Lah kenapa enggak disampaikan begitu? Allah sampaikan semua yang kita punya untuk sampaikan semua kepada Allah SWT. Enggak ada yang disimpan-simpan. Sampai suatu yang kalian rencanakan, kalau diceritakan sama orang lain malu, ceritakan sama Allah, enggak usah malu. Ya Allah, saya ingin menikah dengan fulana, ya Allah. Malu. Kalau sama saya malu, sama Allah enggak usah malu. Ya, firman Ustaz. Senyum, setuju lah. Khair insyaallah. Ustaz Firman. Jelas. Nah gitu, gak usah malu. Sama Allah itu Rabb kita kok. Belum kita ungkapkan, Allah sudah tahu belum? Tahu, ungkapkan sebagai kebutuhan kita kepada Allah. Sehingga kalau Allah bimbing, nikmat terjaga.
Semua loh urusan hidup kita ini. Allahu As-Samad. Allah itu tempat menggantungkan segala apa? Urusan. Kok sulit belajar dan seterusnya itu? Saya ini kurang. Kesungguhan saya kurang. Bangun aja telat loh. Padahal saya ini butuh sekali pemahaman ilmu. Saya mau bangunlah. Jam 2 saya pokoknya mau ketemu sama Allah, mau saya ungkapkan semua problematika saya ini. Kok sulit betul saya belajar ini. Ya Allah, Engkau yang ciptakan kecerdasan saya, Engkau ciptakan akal pikiran saya, Engkau yang membuka pintu ilmu. Panggil Allah itu, ungkapkan semuanya. Fakihkan hamba dalam agamamu ya Allah. Masa enggak diberi sih? Diberi. Allah itu maha pemurah kok. Ud'uni astajib lakum. Cuman kita ini malas berdoa sama Allah. Masalahnya di situ. Kayak enggak butuh. Orang yang banyak meminta kepada Allah, Allah senang sama dia. Dan orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Man la yas'alillah, man lam yas'alillah yaqdab alaihi. Kata Nabi SAW, seorang yang tahu tidak mau minta sama Allah, Allah marah kepada dia. Karena sombong itu. Nah, urusan kita ini kan besar ya ikhwah, ilmu. Ya. Kadang kita problem ngadukan sama seorang, saya kok sulit memahami, saya kok berat menghafal apa dan seterusnya. Sampaikan itu sama Allah. Yang punya pikiran kita ini Allah, yang menciptakan hati kita ini Allah, yang meletakkan di dalam diri kita ini unsur-unsur kecerdasan itu Allah, yang bisa membukakan ilmu untuk kita ini siapa? Allah. Panggil namanya, merengek kepadanya, sampaikan permintaan antum sebagai hamba yang fakir. Allah akan bukakan itu. Ya. Nah, sampai sulit mentaati Allah itu minta sama Allah. Ya Allah, hamba ini sholat kok nggak bisa khusyuk. Minta. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi was syahada. Jadi biar kita selalu hubungan sama Allah itu dekat. Sehingga kapan saja Allah minta kembali, siap. Kenapa? Dekat sama Allah. Ya, itu na'am. Wal yahdar min nisyanihi ba'da hifdhihi, dan waspadai, jangan sampai lupa dengan ayat-ayat Al-Quran setelah dia hafal. Ini bahaya. Jangan sampai dilupakan hafalan-hafalan Al-Quran, jangan sampai. Wal yahdar min nisyanihi ba'da hifdhihi, dan hilangnya hafalan seorang itu sangat lebih cepat daripada lepasnya seekor unta yang ditambatkan, lepas dia lari. Lebih cepat hilangnya apa? Bacaan hafalan Al-Quran. Makanya dimurajaah terus. Ilmu yang dihafal dijaga. Jangan maksiati Allah, karena maksiat itu paling besar sebab yang menjadikan orang lupa dari apa? Ilmu yang dia hafal. Ya, na'am. Faqad warada fi al-akhbarin nabawiyah ma yazjaru an dzalika, dan sungguh telah datang di dalam habar-habar dari hadis Nabi SAW, maksudnya hadis-hadis Rasulullah SAW, apa yang memberikan peringatan keras tentang hal itu. Yaitu apa hal itu? Dzalika, kembali kepada nisyanuhu ba'da hifdzih, lupa setelah dihafal. Ya, nah, wal aula ay yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi, dan yang lebih utama bagi seorang yang berilmu, para penuntut ilmu, dia punya wirid harian yang terus menerus dia kerjakan, tidak pernah dia tinggalkan. Kalimat wirid tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu datang dari sebagian salaf, tapi maksudnya adalah kalau qiraah yang dia rutin, dia baca Quran rutin, itu maksudnya. Jadi bukan wirid-wirid bid'ah, itu bukan yang dimaksud oleh muallif, tidak. Zikir pagi dan petang dia tekuni, itu wirid yang ratibah, dia tekuni. Baca Quran dia selalu siapkan waktu itu. Misalkan pagi dia siapkan waktu, saya baca 1 juz, ditekuni, dilazimi. Itu yang dimaksud oleh muallif. Ya. Fa in ghuliba alaihi fa yaumun wa yaumin,
Kalau dia tidak mampu setiap hari, ya sehari dia baca Quran, setelah sehari dia tidak, sehari lagi dia baca, begitu. Ya, yang rutin tadi loh, hizib Quran, misalkan dia hafal berapa, 5 juz, ya udah, hari ini saya harus murajaah 5 juz, gitu, dibagi waktunya. Ya, kalau ghuliba berarti dibagi 2 hari. Itu caranya. Fayaumun apa? Wa yaumin. Fayaumun wa yaumin. Sehari ya, sehari kosong gitu loh. Ya. Naam. Fa in ajiza, kalau dia juga masih lemah. Sehari ya, sehari tidak lemah. Fa fi lailatai as-sulasa wal jum'ah. Maka sepekan 2 kali. Malam Selasa sama malam Jumat. Nah, perhatikan, apa Selasa dan Jumat ini istimewa? Tidak. Ini pengalaman pada masa muallif. Beliau mengatakan li'tiyadi bitalatil istighali fihima, karena biasanya di 2 hari tersebut libur. Jadi bukan karena afdal ya. Karena biasanya dulu pada masa beliau itu, orang itu libur kesibukan mereka itu biasanya di malam Jumat sama malam Selasa. Jadi karena berbetulan gitu loh. Nah kalau libur antum malam Jumat, ya sudah pas, kan gitu. Liburnya malam Selasa, ya pas. Kok malam Rebo? Ya malam Rebo, sesuai dengan kondisi gitu maksudnya. Jadi jangan difahami, oh mu'alif, mana dalilnya harus malam Selasa sama malam Jumat? Enggak, ini kejadian pada masa beliau, ya. Bitolatil istighal, itu fihima, pada 2 malam ini. Biasanya kesibukan itu apa? Libur atau berkurang. Itu di 2 malam ini. Kayak kita bikin jadwal taklim gitu loh ya. Anak kesempatannya, kalau biasa di sini dulu malam Jumat, ya sudah itu. Jadi orang ngerti ya malam Jumat ngaji. Kayak kita Ahad pagi begini, ya, ngerti ngaji. Gitu aja. Kok diganti jadwal Selasa? Ya enggak apa-apa. Kalau dilihat Selasa itu lebih pas sesuai dengan kegiatan yang lain. Itu maksudnya. Ya, jangan salah menukil dari muallif. Oh, Ibnul Jama'ah rahimahullah taala, beliau mengatakan yang afdal untuk murajaah Al-Qur'an itu hatam setiap pekan 2 kali. Malam Selasa sama malam Jumat. Jadi sepekan hatam sekali, kan gitu ya. Sepekan hatam berapa? 2 kali hafalan antum. Kalau tadinya tiap hari, nggak mampu 2 hari sekali, nggak mampu sepekan 2 kali. Ini para ulama dulu begitu. Jadi wiridnya begitu ya, wiridnya baca Quran itu, bukan wiridan-wiridan yang bid'ah itu, enggak. Itu malah membuat hafalan hilang semuanya. Ya, na'am. Wa qira'atul Qur'ani fi kulli 7 ayyamin wirdun hasanun. Kalau mau membaca Quran, tidak usah hafalan. Murajaah itu bagusnya pakai mushaf juga. Melihat dalam mushaf. Para ulama kita sepakat, membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih afdal dari semuanya. Nah gitu. Jadi kalau murajaah hafalan pakai mushaf ada 2 fadilah. Langsung dia melihat mushaf, karena kesalahan dia terdeteksi. Kalau enggak, tasmi sama saudaranya, duduk, store. Tapi yang paling afdal membaca Al-Quran melalui apa? Mushaf. Itu afdal. Sepakat para ulama begitu. Ya. Jadi qiraatul Quran, baca Quran. Ini enggak harus yang hafal loh ya. Baca Quran. Fi kulli 7 ayyamin wirdun hasanun. Setiap sepekan sekali, bukan bacanya sekali begitu maksudnya. Sepekan tuh hafal apa? Selesai gitu loh. 7 hari itu selesai 30 juz baca Quran. Gitu maksudnya, jangan sepekan sekali pahamnya. 6 hari libur nggak baca Quran sama sekali. Nah, itu bukan orang alim. Karena tadi kalau sehari sekali berat barangkali ya. 2 hari sekali nggak mampu. Sepekan 2 kali nggak mampu. Sekarang sepekan sekali. Itu yang bagus.
Karena begitu petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Warada dzalika fil hadis, datang hal itu dalam hadis. Ya, seperti hadis dari Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr, bukan Umar. Abdullah ibn Amr radhiyallahu an. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fi kulli syahrin. Selesaikan bacaan Al-Quran itu setiap bulan sekali. Ini pertama petunjuk Nabi. Sebulan sekali. Berarti sehari 1 juz. Gitu ya. Bahkan bagusnya kalau berhenti bacaan itu dalam surat, jangan juz, dalam surat. Ini gitu. Al-Baqarah misalkan kan nanggung, selesaikan Al-Baqarah. Jangan berhenti di juznya. Yang paling afdal selesai, sehingga makna yang terkandung dalam surat tersebut terambil semuanya. Ya. Nah, kata Nabi itu, Iqra'il Quran, petunjuk Nabi kepada siapa ini? Abdullah ibn Amr. Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Selesaikan bacaan Al-Quran dalam setiap bulan. Sebulan sekali khatam 30 juz. Terjadi enggak ini? Ini orang alim, thalabatul ilm mestinya terjadi, mudah. Cuman ya itulah, kita ini sibuk ya, sampai Ramadan lah ya, setahun sekali khatam Al-Quran, insyaallah. Ramadan juga daftarnya satu kali khatam. Ya, masya Allah. Kesibukan kita. Padahal itu sumber ilmu. Al-Quran itu sumber ilmu. Ya. Nah, kemudian qala qultu, Abdullah ibn Amr mengatakan, aku berkata, ini ajidu kuwatan, aku masih kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Tadi petunjuk berapa? Sebulannya. Aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Artinya jangan sebulan, terlalu panjang. Saya kuat ya Rasulullah, kurang dari sebulan. Maka qala, Nabi SAW mengatakan, faqra fi isrina lailatan. Selesaikan dalam 20 hari, 20 malam. Dikurangi berapa? 10. Khatam 20 malam. Masih nawar lagi ini Abdullah ibn Amr ini. Ya. Qala qultu, aku katakan, ini ajidu quwatan. Aku kuat kurang dari itu ya Rasulullah. Lebih pendek dari 20 hari. Aku masuk kuat ya Rasulullah. Qala faqra fi sab'in fala tazid ala dzalik. Selesaikan dalam 7 hari dan jangan kurangi lagi. Jangan lebih dari itu. Nah, ini makanya ulama menyatakan menghatamkan Al-Quran dalam membaca atau memurojaah hafalan itu yang paling ideal adalah sepekan sekali, sejumat sekali, 7 hari sekali. Ilmu sampai ke kita, tinggal apa? Tinggal apa? Prakteknya. Ya? Paham gak ini tadi? Berapa pertama? Sebulan sekali. Turun lagi, minta kuat kurang dari itu. Diturunkan berapa sama Nabi? 20 hari. Ya. Kemudian turun lagi sampai berapa? 7 hari sekali. Nah, insya Allah bahasa saya bahasa Indonesia, antum semua paham ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah antum juga tidak bisa, ya kan gitu. Sehingga paham. Nggak ada alasan nggak paham. Berarti tinggal apa ini? Prakteknya, ya. Nah, wa amila bihi Ahmad ibn Hanbal, dan itu yang biasa dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Hatam baca Quran berapa? Sepekan sekali. Wa yuqal, dan dikatakan, man qara'al Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qat. Ya, para ulama kita memberikan jaminan. Ini bukti gitulah ya, pengalaman. Kemudian dibagi dengan kita. Siapa yang menghatamkan bacaan Quran, dia hafalkan Quran itu diselesaikan dalam murajaah setiap sepekan sekali, maka dia tidak akan pernah lupa sama sekali. Nah, ini pengalaman orang-orang yang sudah menjalaninya. Kita tinggal percaya saja. Pengalaman Imam Ahmad, para a'imah,
Ternyata kalau di murojaah selesai sepekan sekali, nggak lupa. Terus gitu. Ya, nah. Baik. Demikian insyaallah ya kajian kita. Bonus biasa sampai jam 7. Lanjut apa bonus? Bonus. Ya, dengan suara lirih bonus, malu-malu ya. Nah, insyaallah. Baik. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam ilmu dan memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita, menjadikan hati kita makmur dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya bersama Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.